Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Pada sehat semua ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita hari ini masih dapat berjumpa lagi ya, walaupun nggak tatap muka secara langsung ya, kita menggunakan laptop, menggunakan internet, tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat untuk menghindari keluarga kita semua dari COVID-19. Semoga kita dalam lindungan Allah selalu ya, amin. Nah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk, siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Sani. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih ya Mbak Sani. Nah, semoga hari ini pembelajaran kita lancar ya. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu ingin mengetahui apakah kalian di sini pada hadir semua? Nah, untuk itu, semua harus mengisi link presensi ya. Nah, ini linknya nanti akan Ibu kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, di sini kalian harus mengisi alamat email yang kalian gunakan. Nah, ini harus tanya ke orang tua ya, berarti. Kemudian nama lengkap dan nomor absen kalian. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Ayo kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku menunggu patriot sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat ada makmur yang susah, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih anak-anakku. Kalian bersemangat semua, hebat. Ibu mau mengulang lagi materi yang sebelumnya. Apa kalian ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Lupa. Oh ya, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi, materi sebelumnya itu kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, siapa masih ingat sumber daya alam itu apa? Apa ya? Apa ya? Ada yang masih ingat? Anak-anak Ibu hebat semua, pasti ingat kan? Sumber daya alam. Ya udah, Ibu ingetin lagi ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, baik itu benda mati seperti batuan, bahan tambang, maupun makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, itu ada di bumi untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu apa aja sih? Kalian masih ingat nggak apa aja? Batu, air, pohon. Ya. Iya. Nah, tepat sekali. Pinter ya anak-anak Ibu. Ternyata masih ingat ya jenis-jenis sumber daya alam itu apa aja. Nah, sekarang coba amati lingkungan sekitar kalian. Coba ya diamati sumber daya alam apa aja yang ada di lingkungan kalian. Coba kalian ceritakan ke Ibu apa aja itu yang kalian lihat di sekitar rumah kalian. Adakah tumbuhan? Ada, Bu. Ada air ya pasti ya.
Ada air, ada terus api, ada udara, ya, ada batuan. Nah, itu semua sumber daya alam. Nah, bagaimana keadaan sumber daya alam di sekitarmu? Apakah masih terjaga? Coba dilihat. Airnya apakah masih bersih? Apakah warnanya masih jernih gitu? Terus tumbuhannya bagaimana? Apakah ada coret-coretan begitu? Terus ada potongan, terus tandus enggak ya? Kan ada tuh di beberapa daerah hutannya itu tandus, gundul. Nah, itu sayang sekali ya anak-anak. Kalau di lingkungan kalian itu gimana? subur Bu hutannya. Oh ya, alhamdulillah. Berarti masyarakat yang ada di sekitar kalian itu bertanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam. Betul. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran tematik kelas 4, semester 1, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA. Nah, tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, setelah melakukan diskusi dan tayangan YouTube, kalian mampu menginformasikan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan melihat tayangan video, kalian mampu menyebutkan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, melalui video, kalian mampu menganalisis dampak yang akan terjadi jika memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Kemudian yang keempat, melalui video, kalian mampu menerapkan kebiasaan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam di sekitar. Nah, kita mempelajari yang pertama, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, baik itu hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan bahan tambang. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, dampak yang akan terjadi jika tidak menjaga atau memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, selanjutnya untuk menanamkan konsep dasar materi kepada kalian, mari kita amati video ini dengan baik ya, anak-anak. Kedengaran tidak anak-anak videonya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oh ya, sebentar. Kedengaran tidak anak-anak? Tidak, Bu. Ya udah Ibu jelasin saja ya. Baik, Bu. Nah, di sini sumber daya alam itu yang pertama ada hewan. Untuk melestarikannya, kita mendirikan suaka marga satwa. Itu untuk melindungi hewan-hewan yang punah ya, kemudian mencegah adanya perburuan dan hewan secara liar. Kemudian membuat penangkaran penyu, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan juga. Nah, kemudian sumber daya alam berikutnya, tumbuhan. Nah, cara untuk melestarikannya itu, yang pertama mendirikan cagar alam untuk melindungi dari tumbuhan-tumbuhan punah, karena banyak ditebang, banyak diambil, seperti kayu cendana itu untuk dibuat parfum ya. Kemudian mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif atau mati dengan tumbuhan baru, dengan tumbuhan baru, terus membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Kemudian sumber daya alamnya tanah. Kita dapat menjaganya dengan tidak mencemari tanah dengan sampah atau zat kimia berbahaya lainnya. Nah, kemudian melakukan pembukaan tanah.
Kemudian melakukan rotasi tanah. Nah, sumber daya alam berikutnya adalah air. Air itu dapat kita jaga dan lestarikan sumber daya alamnya dengan tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal. Nah, aspal itu dapat menyumbat air di bawahnya ya, anak-anak. Kemudian tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Nah, mendirikan atau membuat waduk ya. Kemudian sumber daya alam berikutnya adalah udara atau oksigen yang biasa kita hirup. Nah, untuk melestarikan sumber daya alamnya, kita dapat mengurangi atau menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya lainnya, seperti penggunaan freon ya. Kemudian melakukan penyaringan asap pabrik dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, sumber daya alam dan tambang. Nah, untuk melestarikannya itu, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, dengan membatasi penggunaan bahan tambang. Kemudian yang kedua, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Itu bisa kita daur ulang seperti kaleng ya. Kaleng itu bisa kita daur ulang untuk membuat tempat pensil ya, pasti kalian kenal. Nah, untuk yang langkah berikutnya itu menggunakan sumber daya alternatif seperti tanaman jarak, itu dapat menggantikan bensin ya. Kemudian sumber daya alam matahari, nah, itu bisa dapat kita manfaatkan sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, video yang berikutnya mengenai dampak pengambilan sumber daya alam. Nah, diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Tapi karena suaranya maaf nggak bisa muncul ya, jadi Ibu jelasin aja ya anak-anak. Boleh ya? Anak-anak? Iya, Bu. Nah, ini video dampak pengambilan sumber daya alam. Dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, populasi udara, kebakaran hutan, dan punahnya hewan dan tumbuhan. Nah, begitu terus. Lihat selanjutnya. Nah, lingkungan itu menyediakan banyak sekali sumber daya alam yang berlimpah. Namun kelestarian sumber daya alam itu dapat terancam jika kita tidak memanfaatkannya secara bijak. Nah, di sini, inilah contoh tindakan atau perilaku yang sangat dilarang karena dia dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Itu seperti pengambilan hutan secara liar, seperti penebangan hutan liar itu ya, anak-anak. Kemudian ini dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, kemudian ini ya rusaknya lingkungan hutan dan habitat-habitat hewan. Banyak ya habitat hewan itu di hutan. Nah, jadi mereka tuh kehilangan tempat tinggalnya. Aduh, kasihan banget ya anak-anak. Nah, selanjutnya hilangnya fungsi hutan. Jadi hutan itu dapat digunakan sebagai penyimpanan dan penyerapan air hujan karena di situ banyak tumbuhan-tumbuhan yang akarnya dapat menyerap air. Nah, itu kalau ditebang dapat mengakibatkan banjir jika terjadi hujan secara terus-menerus. Kemudian, hutan menjadi gundul dan tandus. Jika musim kemarau itu menyebabkan tanah menjadi gersang dan kering. Nah, itulah yang menyebabkan kebakaran hutan. Nah, ini Ibu sering merasakannya ya kebakaran hutan saat di tempat tinggal Ibu di sana, Kalimantan. Nah, ini pengambilan hasil laut secara liar menggunakan pukat harimau ya. Kemudian bahan peledak. Nah, pukat harimau itu berbahaya karena itu mengakibatkan ikan-ikan kecil juga ikut masuk ke dalamnya, jadi kasihan. Dia ikut terpancing dan mati begitu. Kalau bahan peledak itu
membuat air jadi tercemar juga, terus binatang-binatang kecil lainnya juga ikut mati. Nah, punahnya hewan dan binatang laut, rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Kemudian hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Kemudian perburuan binatang secara liar dan berlebihan, seperti pengambilan perburuan harimau, mengambil kulitnya, kemudian gajah untuk diburu diambil dagingnya, badak untuk diambil tulangnya, terus kayu cendana itu bisa untuk parfum, tapi kalau dimanfaatkan secara berlebihan itu bahaya ya anak-anak. Kemudian kan berdampaknya hewan-hewan dan tumbuhan itu punah. Kemudian nah ini pengambilan hasil sungai berupa ikan, air, dan batu-batu secara berlebihan itu menyebabkan longsor di pinggir sungai jika terus-menerus dilakukan. Kemudian pengambilan ikan di sungai dengan disetrum gitu ya, itu dapat mencemari air dan ekosistem di dalamnya. Kemudian pengambilan hasil tanah atau penambangan. Nah, itu dapat mencemari udara yang diakibatkan oleh debu dan asap penambangan. Selanjutnya, limbah-limbah itu dapat mencemari lingkungan sekitar. Kemudian pengambilan pasir dan bahan tambang dapat mengakibatkan longsor. Nah, ini membuka lahan pertanian dan permukiman, kadang-kadang dapat membakar hutan. Nah, ini kebakaran hutan menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggalnya. Terus polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan, kemudian pembuangan limbah dari sungai secara sembarangan. Itu kegiatannya sangat berbahaya, mencemari lingkungan sekitar. Nah, ini contohnya itu nggak boleh dilakukan. Ya, sekian video yang Ibu tayangkan. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD ya, anak. Nah, ini link LKPD-nya akan Ibu share ke grup WhatsApp ya. Dalam 40 menit akan Ibu beri kesempatan untuk kalian berdiskusi ya. Nah, ini Ibu sudah membagi kelompok kalian ya. Kelompok 1, Mbak Siti ada? Mbak Siti? Anak-anak? Ya, kelompok 1 selanjutnya Mbak Indah. Mbak Indah ada? Mbak Indah? Anak-anak? Iya, Bu. Nah, selanjutnya Mbak Mutia. Untuk kelompok 1, kelompok 2-nya Sani, Mauri, dan Yuni ya. Nah, dimulai dari sekarang ya anak-anak diskusinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah 40 menit ya. Bagaimana hasilnya? Ya, ini beberapa sudah Ibu terima ya anak-anak. Ada peta pikiran, ya benar. Ada jawaban diskusi. Ya, kita mulai dari kelompok 2 ya, coba ya. Kelompoknya Mbak Sani, Mbak Mauri, dan Mbak Ini. Coba kita lihat. Ini soal LKPD-nya ya. Soal LKPD-nya kalian menjawab kelompok nama, nomor absen. Nah, ini soalnya. Nah, siapa yang tahu ini tanaman apa? Iya, kelompok 2. Bakau. Ya, bakau. Benar sekali. Menurut kalian, dengan cara apa kita memelihara? Menurut kalian, apakah dengan kita memelihara tanaman tersebut kita dapat melestarikan sumber daya alam? Iya, Ya, coba dibaca jawabannya Mbak Mauri, anggota kelompok 2, bagaimana?
Iya, Bu, karena tanaman bakau sangat bermanfaat untuk menjaga sumber daya alam tanah, Iya, yaitu mencegahnya terjadi erosi abrasi. Iya, abrasi. Kemudian hutan, mengurangi polutan. menjaga pelestarian hewan laut dan mengurangi dampak gelombang besar, Bu. Iya, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok satu bagaimana pendapatnya? Apakah sudah tepat? Sudah. Ya, sudah tepat ya. Kemudian soal nomor yang C, manfaat sumber daya alam ini, tanaman ini dapat mencegah abrasi di sekitar pantai. Nah, apa itu abrasi? Nah, ini Ibu jelasin aja ya. Abrasi, nah ini salah ini, erosi. Kan yang ditanya abrasi. Nah, jadi abrasi itu pengikisan tanah di pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak. Nah, ini tepat jawaban yang kelompok satu. Kemudian yang berdiskusi dua ya anak-anak. Coba kita lihat. Berdiskusi dua, maaf, maaf. Berdiskusi satu, nomor dua. Itu maksudnya. Ini tanaman apa ya? Teh, Bu. Kelompok satu mungkin yang bisa jawab? Teh. Iya, tepat. Ini teh. Nah, bisakah kalian memperkirakan kalau misalkan itu teh sering banget dikonsumsi secara berlebihan. Jadi tuh di dataran tinggi itu nggak ada hijau-hijauan, teh itu nggak ada. Sekarang itu gimana ya? Bisa kalian memperkirakan yang terjadi ke depannya gimana? Dampaknya? Ayo siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Anak-anakku, iya. Apa dampak negatifnya Mbak Mutia dari kelompok satu? Ini ya jawabannya ya. Tanaman teh menjadi terganggu kelestariannya. Iya, tepat. Ada Terus yang bisa menambahkan? airnya menjadi berkurang. Iya, benar. Kemudian apa lagi Mbak Mutia? Tanah terkikis, terbawa air, dan menjadi tanah longsor, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, untuk yang kelompok lain, apakah menurut kalian itu ada jawaban yang bisa ditambahkan? Ada yang mau menambahkan jawaban? Tidak, Bu. Tidak ya, sudah. Ya, itu Satu. sudah bisa lengkap. Nah, yang B, carilah sumber informasi perbedaan antara abrasi dan erosi. Nah, mungkin kelompok juga bisa menjawabnya. Perbedaan erosi dan abrasi itu apa? Ini ya jawaban kalian kelompok 2. Ibu bacain. Erosi penipisan tanah pantai disebabkan oleh arus air, bukan laut dan angin. Sedangkan abrasi pengirisan tanah di pesisir pantai disebabkan gelombang laut. Nah, ya, ini benar. Menurut kelompok lain gimana? Ada yang bisa menambahkan jawabannya? Kelompok satu? Ya sudah, tidak apa-apa. Ini sudah tepat ya. Selanjutnya kita lihat berdiskusi dua ya anak-anak. Itu soalnya membuat peta pikiran mengenai 10 alasan pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Ayo, siapa yang mau membaca ini peta pikirannya? Kelompok satu, ayo coba Mbak Siti. Baik, Bu. Mbak Siti ada ya, Nak? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Siti. Peta pikirannya agar sumber daya alam dapat terjaga. Terus Iya. agar mengurangi terjadinya bencana alam. Kemudian terciptanya lingkungan yang bersih dan terawat. Kemudian agar terhindar dari polusi tanah, terhindar dari polusi udara, agar tumbuhan dapat melestarikan hidupnya,
Terus 10 alasan penting menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan sumber daya alam, menghindari dari penyakit, agar terhindar dari polusi air, agar hewan tidak cepat punah, dan untuk menjaga ketersediaan makanan dan minuman, yaitu tumbuhan dan vegetasi, Bu. Sudah ya, Mbak Ella, Mbak Siti? Sudah. Ya. Menurut kelompok 2, bagaimana itu anak-anak? Kelompok 2? Bagaimana ya, Nak? Halo, anak-anak Ibu? Halo, Bu. Bu. Ya, sudah tepat ya. Ya, nah, selanjutnya. Nah, ini ya tadi evaluasi hasil diskusi kalian akan Ibu bahas, yaitu namanya tanaman bakau atau mangrove. Menjadi sumber daya alam yang dapat menjaga keseimbangan. Nah, manfaat tanaman bakau bagi makhluk hidup itu ada banyak sekali. Nah, 6 diantaranya yaitu menjaga keseimbangan tanah, melindungi pantai dan dari erosi dan agresi, kemudian menahan rembesan air, kemudian mengurangi polutan air laut, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, kemudian yang kelima melindungi kelestarian habitat alami hewan, kemudian yang terakhir mengurangi dampak bencana akibat gelombang pasang. Nah, abrasi itu pengikisan tanah di pesisir pantai yang diakibatkan oleh pergerakan gelombang laut. Nah, jika teh dikonsumsi secara berlebihan itu menimbulkan dampak negatif. Resapan jadi kurang, benar yang kalian sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, tanah menjadi terkikis. Dan yang terakhir, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Nah, perbedaan abrasi erosi itu ini. Kalau erosi itu di pesisir pantai. Kemudian jika abrasi itu di pesisir pantai, maaf ya anak-anak. Kemudian erosi itu tidak di pantai, disebabkan oleh arus air ataupun angin. Kemudian abrasi itu gelombang air laut. Nah, ini tanaman bakau. Tadi sudah benar jawaban kalian. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan? Maaf belum. Sebelumnya ini kalian nanti menjawab itu ya soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini linknya yang akan nanti Ibu share ke WhatsApp grup kalian ya anak-anak. Nah, selanjutnya kesimpulan hari ini ada yang dapat menyampaikannya? Putus-putus, Bu. Putus-putus? Oh iya, Ibu tunggu. Bentar, apa sinyal Ibu yang jelek ya? Tes. Sudah kedengaran? Sudah. Nah, kesimpulannya ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Iya, Mbak Sandi, silahkan. Tanaman bakau dan tanaman teh merupakan jenis tanaman yang harus dijaga kelestariannya. Tanaman bakau harus kelestariannya untuk mencegah erosi dan abrasi dan menjadi habitat hewan laut. Sedangkan tanaman teh untuk mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor di dataran tinggi. Jika kita tidak menggunakan sumber daya alam dengan sebaik mungkin, maka dapat berdampak negatif untuk kehidupan. Iya, tepat ya. Nah, untuk tambahannya, kesimpulannya, sumber daya alam itu kekayaan alam yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti tumbuhan, tanah, air, udara, dan bahan pangan. Keberadaan itu sangat tergantung pada aktivitas dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang bertanggung jawab harus dapat melakukan upaya melestarikan sumber daya alam, yaitu yang pertama menjaga kelestarian pohon bakau tadi, kemudian yang kedua merawat dan menyayangi tumbuhan atau hewan di sekitar, kemudian yang ketiga melakukan reboisasi,
Yang keempat, menggunakan sumber daya alam wajarnya. Yang kelima, tidak melakukan jual beli hewan langka. Dan yang keenam, membuat papan larangan untuk tidak berburu hewan langka. Kemudian meningkatkan sumber daya alternatif, membuat tambak, tidak mencemari tanah, melakukan penangkaran dan perlindungan hewan, membuat cagar alam, membuat waduk, mengurangi penggunaan gas kimia dan lain-lain ya. Nah, pentingnya itu yang pertama untuk mencegah bencana alam. Kemudian yang kedua, menghindari dari polutan. Yang ketiga, menjaga hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, keseimbangan ekosistem terjaga. Yang kelima, menciptakan lingkungan bersih. Yang keenam, kualitas kadar oksigen baik dan air yang baik. Kemudian keseimbangan ekosistem terjaga, mencegah kerusakan di bumi, dan mencegah erosi dan abrasi. Ini dampak-dampaknya ya anak-anak. Kalian bisa memahaminya. Yang pertama, rusaknya hutan, hilangnya habitat hewan, kemudian punahnya hewan, bencana seperti tanah longsor, banjir, nah kayak gitu. Terus kehidupan hewan terancam dan kehidupan warga juga terancam karena apa? Jika hutan itu rusak, hewan-hewan yang ada di hutan itu jadi turun ke permukiman warga. Nah itu bahaya sekali ya kalau misalkan ada harimau turun di permukiman kita, di rumah-rumah kita lewat harimau, kan serem tuh ya jadinya. Nah begitu. Nah ini hari ini pembelajarannya sudah selesai anak-anak. Menurut kalian pembelajaran hari ini itu bagaimana anak-anak? Seru. Oh iya, alhamdulillah. Oke, kalian senang ya. Nah, untuk penutupnya, kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang ingin memimpin doanya? Anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Yuni. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa yang rajin untuk COVID segera berlalu ya anak-anak. Kemudian rajin belajar, jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, dan kesehatan. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu.